Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Sepertinya masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Iya, Semua, iya, Bu. Ya, tetap semangat. Oh ya, jangan lupa untuk presensi kalian bisa membuka link sudah Bu Guru kirim lewat WA ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar lebih bersemangat lagi, kita bernyanyi bersama-sama ya. Guru akan memberikan materi tentang ekosistem, jenis makanan hewan, penggolongan hewan berdasarkan makanannya, dan yang terakhir adalah pokok pikiran. Nah, tentunya kalian pernah ini ya di kelas 4 pernah mendapatkan pelajaran tentang gagasan pokok dan gagasan utama kan. Nah, ini nanti kita akan belajar itu ya. Pertama adalah dengan mencermati teknik non-fiksi yang disajikan melalui share screen, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan melalui share screen, peserta didik mampu menyajikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Kemudian yang terakhir, dengan melakukan pengamatan gambar dan video, peserta didik mampu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, langsung saja ya anak-anak, Bu Guru mempunyai gambar. Kalian bisa mengamati. Ada gambar apa di sini? Gambar ikan. Iya, betul. Gambar Terumbu ikan karang, ekosistem laut. kucing, betul. Kucing. Kita akan belajar itu lebih lanjut ya. Kemudian Bu Guru di sini mempunyai teks bacaan. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan Hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang pikiran pokok atau pikiran utama. Pikiran utama adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran utama disebut juga pikiran pokok, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, untuk alinea pertama, kira-kira manakah pikiran pokoknya? Ada yang tahu? Biasanya pikiran pokok atau pikiran utama itu terletak di awal paragraf. Nah, di sini berarti yang ini ya Bu, semua makhluk hidup memerlukan. Iya, betul Mbak Retno, pintar. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini merupakan suatu pikiran pokok. Kemudian untuk info penting. Info penting adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti yang terpenting dari topik dalam sebuah teks. Nah, untuk paragraf pertama, kira-kira info pentingnya yang mana ya? Di sini ada yang mau bertanya? Sampai di sini, Bu Guru mau bertanya kepada kalian. Pikiran pokok, tadi kan ada di awal paragraf. Bisakah pikiran pokok terdapat di akhir paragraf? Bisa, Bu. Jadi, biasanya kalau pikiran pokok atau pikiran utama itu terdapat di akhir paragraf, biasanya disertai dengan kata
jadi, atau dengan demikian, atau demikian. Biasanya disertai dengan kata tersebut. Itu ya. Di sini Bu Guru mempunyai video pembelajaran. Dan nanti ada sebuah teks yang berjudul jenis makanan hewan. Kalian simak dulu videonya ya. Nanti bisa kalian menggali informasi yang ada di dalamnya. Kalian perlu mencatatnya apabila memang kalian simak dulu videonya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan, komponen biotik dan abiotik, akan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain, membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, misalnya daun, batang, buah, dan biji. Hewan seperti ulat, rusa, dan jerapah merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Misalnya serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Baru masih mempunyai gambar lagi. Nah, ini gambarnya. Jadi, hewan digolongkan menurut makanannya ada 3 jenis. Yang pertama adalah hewan herbivora. Herbivora merupakan kelompok hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa saja? Contohnya seperti gajah, kelinci, jerapah, kelompok hewan pemakan daging atau memakan hewan lainnya. Contohnya seperti ada serigala, harimau, dan singa. Nah, masih ada satu jenis hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lainnya. Contohnya seperti babi, burung gagak, kemudian gorila, orang putih. Apakah kalian tadi sudah mencatat beberapa informasi yang ada di video dan teks tadi? Sudah, Bu. Dicatat belum? Menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, apa saja jenis makanan hewan? Siapa yang mau menjawab? Biji-bijian, Bu. Iya, biji-bijian. Kemudian apa lagi? Daging, Bu. Iya, jadi makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa ada hewan yang memakan hewan lain? Agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga, Bu. Iya, betul. Kenapa kita harus menjaga keseimbangan ekosistem? Ada yang tahu? Makhluk hidup tidak punah. Guru ingin kalian mengerjakan LKPD yang sudah Guru berikan. Untuk LKPD 1, berdasarkan teks bacaan yang berjudul ekosistem, tuliskan pokok pikiran pada tabel di bawah. Untuk informasi pentingnya nanti kalian bisa menjodohkan ya. Pasangkan pernyataan berikut berdasarkan informasi penting dalam teks di atas. Misalnya bagian hidup dari sebuah lingkungan itu apa? Tadi
Lanjut di kegiatan kedua. Setelah kamu membaca teks bacaan yang berjudul jenis makanan hewan, catatlah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskan pertanyaan di tempat yang tersedia. Nah, di sini nanti kalian membuat pertanyaan. Ya, berdasarkan dengan teks bacaan yang berjudul jenis makanan hewan. Nah, untuk LKPD yang kedua, setelah menonton video pembelajaran mengenai penggolongan hewan, berdasarkan jenis makanannya, lakukanlah kegiatan berikut ini. Siapkan gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas yang telah dipersiapkan untuk dicari pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah tersebut. Letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskan nama hewan di bawah gambarnya. Tuliskanlah nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. Tulislah jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. Misalkan di sini Bu Guru mempunyai gambar ayam. Nah, ayam itu makan apa ya? Biji-bijian ya. Selain makan biji-bijian, kira-kira ayam makan serangga tidak? Iya, kecoa. Makan. Ini nanti ada gambar ayam. Kemudian di sini nama atau jenis makanannya. Tadi makanannya apa? Biji-bijian dan serangga. Untuk golongan makanannya nanti tumbuhan atau hewan. Tumbuhan dan hewan kalian bisa menuliskannya tumbuhan dan hewan di sini. Guru kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya. Kerjakan dulu ya. Nanti kalian mempresentasikannya di depan teman-teman kalian. Sudah jadi. Kegiatan utamanya apa? Bisa dibacakan? Cahaya matahari dapat menghangatkan udara dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Kemudian untuk memasangkan pernyataan berdasarkan informasi penting. Semisal untuk nomor 3, interaksi antar makhluk hidup dengan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut apa ya? Ekosistem, Bu. Iya, betul. Nah, ini membuat pertanyaan. Mbak Retno, sudah jadi? Apa jenis makanan yang disukai Anda? Betul. Betul atau salah? Betul. Iya, betul ya. Itu merupakan satu kalimat tanya. Kemudian untuk yang latihan kedua, yang mengerjakan, sebutkan 2 gambar atau nama hewan. Tikus, Bu. Tikus. Untuk nama atau jenis makanannya? Biji-bijian dan hewan, Bu. Iya, betul. Kemudian golongan makanannya apa? Golongan makanannya tumbuhan dan hewan. Iya, betul sekali ya. Saya tambahin cicak. Oh iya. Cicak, nama atau jenis makanannya apa? Nyamuk, Bu. Nyamuk itu masuk ke dalam serangga, Bu. Oh iya, betul. Iya. Ini untuk golongan makanannya apa? Hewan, Bu. Iya, betul. Betul sekali. Ternyata anak-anaknya Bu Guru bisa memahami materi yang ada hari ini ya. Bu Guru mempunyai, nah ini soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Bu Guru sudah membagikannya lewat link di WA Group ya, atau kalian bisa langsung menyekennya barcode yang ada di layar kalian. Kalian bisa mengerjakannya sekarang dan Bu Guru kasih waktu 3 menit. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Jenis hewan berdasarkan penggolongan makanannya, Bu. Iya, tadi ada berapa? Ada berapa jenis hewan? 3. Ada 3. Apa saja? Herbivora. Iya. Karnivora. Omnivora. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang yang belum kalian pahami tentang materi hari ini. Tenang ya, semangat ya.
Bu. Tidak, Sudah Bu. paham semua Sudah ya? ada, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian? Untuk pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem. Kalian bisa membacanya di halaman 10. Apabila nanti ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kepada guru. Atau Mbak Diana mau mewakili teman-temannya memimpin doa? Selesai. Ya, jangan lupa Ya, Bu. selalu belajar, berdoa, dan membantu orang tua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.